Saya akan menjelaskan tentang siapa saya sehingga kita saling berkenal satu sama lain. Nama saya Samsudin Manan Sinaga. Saya S1 dari Fakultas Hukum UI, lalu S2-nya dari Tarumanegara, dan S3 doktor dari Parahyangan. Saya dalam materi yang sering saya berikan adalah menyangkut tentang kepailitan. Kepailitan menjadi suatu mata kuliah dan terus sampai sekarang, karena pada saat krisis moneter tahun 1997, banyak pribadi maupun perorangan yang pailit. Sehingga ketika itu, masalah kepailitan menjadi booming, yang sebelumnya kepailitan itu tidak pernah, katakanlah, booming yang terjadi ketika ada masalah-masalah kepailitan. Oleh karena itu, maka saya pada kesempatan ini akan menjelaskan sedikit tentang kepailitan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi perjalanan karir kita sebagai advokat maupun pengacara di bidang kepailitan. Kendati pun memang kepailitan tidak ada lagi karena sudah stabil, namun kepailitan sebagai suatu mata pelajaran masih tetap dikuliahkan baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan termasuk juga di organisasi-organisasi advokat seperti di Pradin. Itulah sebabnya maka saya diminta oleh Ketua Umum Pradin, Bapak Rapaun Rambe, untuk menjelaskan tentang kepailitan ini kepada kita semua, dengan harapan tentu kita bisa sama-sama mendalami hukum kepailitan ini. Hukum kepailitan atau Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 itu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Itulah yang menjadi dasar hukum bagi kita apabila ada perkara-perkara kepailitan ataupun masalah-masalah lain di bidang hukum yang menyangkut tentang kepailitan. Objek kepailitan adalah manusia dan badan hukum. Kita tahu manusia dan badan hukum sebagaimana halnya Iya. ya, hukum kepailitan yang kita pakai dan menjadi hukum positif di Indonesia dulunya adalah hukum kepailitan yang dibawa dan kita pakai juga
sebagai hukum kepailitan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Dan itu lama kita pakai, dan kemudian setelah terjadi masalah-masalah kepailitan ketika terjadi krisis moneter, maka diadakanlah perubahan tentang kepailitan itu oleh kita, dalam hal ini parlemen bersama pemerintah, yang kita kenal dengan Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004. Inilah hukum positif kita di bidang kepailitan sekarang ini. Sehingga kalau kita mau memperdalam kepailitan, maka kuasailah undang-undang ini dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kepailitan. Dan saya yakin setelah kita menguasai undang-undang kepailitan dan buku-buku lain tentang kepailitan, maka kita menjadi paham tentang kepailitan secara umum. Itulah sedikit sejarah hukum kepailitan di Indonesia yang telah kita adopsi dan kita pakai sebagai hukum positif di Indonesia. Kemudian dalam perjalanan sejarah tadi, khususnya setelah terjadi krisis moneter, maka diadakanlah reformasi hukum kepailitan. Reformasi hukum kepailitan artinya membentuk undang-undang kepailitan baru. Maka diundangkanlah undang-undang kepailitan yang sekarang kita pakai sebagai hukum positif Indonesia. Undang-undang kepailitan itu yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1998 menjadi hukum positif kita dalam penanganan perkara-perkara kepailitan di Indonesia. Hal-hal yang perlu kita perdalam ataupun kuasai bidang kepailitan itu adalah masalah-masalah yang direformasi sejak terjadinya krisis moneter itu. Artinya reformasi hukum kepailitan Indonesia secara substansional, menyangkut substansinya, dan institusional. Substansional itu menyangkut tentang substansi undang-undang kepailitan itu sendiri. Sudah banyak dibuat buku oleh para penulis, maka dengan itu tentu masalah-masalah substansial dalam kepailitan, kalau kita membaca buku itu dan mempelajari secara mendalam, uh, sudah mencukupi pengetahuan kita tentang kepailitan. Lalu reformasi institusional artinya bahwa kepailitan itu sebagai suatu institusi yang akan bisa dipailitkan, maka perlu ada lembaga yang menangani
masalah-masalah kepelitan itu, maka dibentuklah di empat pengadilan, yaitu pengadilan niaga yang ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Semarang, dan ada di Surabaya. Itu pengadilan niaga. Sampai sekarang pengadilan niaga itu ada, namun dia berkantor dan menjadi bagian dari pengadilan negeri di tempat itu. Misalnya tadi di Jakarta, nah, pengadilan negeri di Jakarta selain menangani masalah-masalah yang umum non kepilitan, juga menangani masalah kepilitan. Demikian juga di Medan, pengadilan negeri Medan berhak dan berwenang menangani masalah-masalah kepilitan. Tadi Semarang juga begitu dan Surabaya juga begitu. Jadi keempat pengadilan negeri itu diberi wewenang oleh hukum untuk menangani masalah-masalah kepilitan. Mulai dari dulu sampai sekarang. Kendati pun sekarang mungkin perkara-perkara kepilitan sudah tidak seperti boomingnya perkara kepilitan ketika terjadi krisis moneter di Indonesia. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kepilitan itu kalau terjadi sengketa, bisa juga misalnya kita mengajukan upaya hukum banding ataupun kasasi masalah kita. Lalu pada saat atau ketika terjadi kepilitan yang diputuskan oleh hakim, maka hakim juga secara sekaligus menunjuk orang yang akan menangani kepilitan itu pasca putusan. Itulah yang disebut dengan kurator atau pengurus. Kurator pasca diputuskannya suatu lembaga atau hukum gitu atau perusahaan, maka sekaligus juga menunjuk siapa kurator yang akan menangani perkara-perkara kepilitan dari perusahaan itu. Kurator ini bertanggung jawab penuh tentang harta kekayaan dari perusahaan yang dipilotkan tadi. Harta kekayaan itu setelah dihitung besarannya oleh kurator, maka itulah yang dipergunakan untuk membayar utang dari perusahaan yang dipilotkan itu kepada para kreditur. Dan pada umumnya, harta kekayaan debitur pilot itu tidak mencukupi pembayaran hutang 100% kepada para kreditur. Pengalaman saya dulu pada waktu terjadi kepilitan, waktu saya hakim kepilitan, itu paling maksimal bisa pembayaran utang itu dari harta kekayaan debitur yang dipilotkan sekitar 40%. Tapi itu lebih baik ketimbang sama sekali tidak ada pembayaran. Jadi aset debitur pilot itu yang ditangani oleh kurator, lalu kurator nanti akan membagikan kepada kreditur, maka hasil dari pembagian itu, menurut pengalaman saya dan yang saya lihat pun juga hanya mencapai 40%. Ya, kalaupun misalnya tambah, tapi nggak di bawah 60% tidak.
asing 50 ke bawah. Mungkin ada yang bertanya sambil berjalan, silakan saja gitu. Saya sudah sepintas tadi sudah memberikan makalah menyangkut tentang kepailitan itu. Lalu kalau yang lebih detail, misalnya, kalau ada yang bertanya, silakan. Baik, Bapak Ibu, karena materi juga udah di-share, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan langsung atau raise hand. Pak Karmadi atau Pak Eko yang Baik, dari Aceh nan jauh di sana, ada yang mau ditanyakan? Pak Samsudin mungkin. Oh, Pak Reza, monggo Pak, Ya. open cam Pak, izin biar gantengnya Oh iya, kelihatan Pak. iya. Nah, Eh, biar saling kenal juga sama Pak pemateri. Silakan Pak Reza. Pencerahan Pak Samsudin. Eh, ini yang terjadi kendala-kendala di lapangan pasca putusan Paili eh, banyak terjadi pada klien kita yang di mana eh, kurator sedemikian luar biasanya me- mengendalikan aset baik jumlah bahkan menurut saya itu ada banyak pidana yang bisa terjadi. Contohnya seperti pabrik plastik itu ada bahan baku raw material eh, itu yang tidak dimasukkan ke dalam eh, apa bagian yang dipilotkan sehingga padahal nilainya cukup tinggi. Nah, maksud kami nanyakan kepada Pak Samsudin, bagaimana trik-triknya menghadapi kurator yang demikian tidak jadi bermanuver, eh, sedangkan kita nggak bisa masuk ke lokasi misalkan pabrik. Nah, dia dengan sewenang-wenang seenaknya me- baik memainkan harga, dapat juga nilai cukup tinggi, tapi tidak dimasukkan dalam aset yang dipilotkan tersebut. Mohon kira-kira pencerahan trik-trik menghadapi hal-hal demikian. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sebegitu putusan pilot diucapkan ataupun dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara kepailitan, maka saat itu, saat putusan itu diucapkan, harta kekayaan debitur pilot itu tidak bisa lagi untuk diambil lalu dibagikan kepada salah satu atau beberapa orang sebagai kenalan ataupun hubungan-hubungan lain. Tidak bisa. Jadi intinya, sebegitu pilot diucapkan,
pada saat itu maka harta kekayaan debitur pilot menjadi tanggung jawab kurator yang ditunjuk bersamaan dengan hukum kepailitan itu diucapkan. Jadi dalam diktum putusan itu, misalnya menerima perkara pilot menyatakan perusahaan A atau B dinyatakan pilot, lalu kemudian menunjuk si A atau si B sebagai kurator untuk menangani perkara-perkara kepilitan itu. Jadi seketika itu juga langsung beralih hak kepemilikan dari harta kekayaan itu. Jadi seandainya ada orang yang memanfaatkan hal-hal yang berkaitan dengan waktu yang genting tadi, katakanlah mengambil ataupun menyeludupkan ataupun dengan cara lain, sehingga mengurangi harta debitur pilot, dan itu tentu mengurangi bagian dari para kreditur, itu bisa dipersoalkan, baik secara pidana maupun secara perdata. Perdata misalnya menggugat dia atau meminta dia supaya mengembalikan uang yang diambil tadi, karena itu sudah bagian bersama dari para kreditur. Tiada berapa orang mereka itu secara bersama-sama sesuai dengan persentase keuangan mereka yang dipakai oleh si debitur pilot, maka itu dibagi secara bersama-sama tadi menurut presentase besar kecilnya uang yang menjadi bagian dia. Nah, kalau dilakukan, maka itu sesungguhnya bisa juga dikatakan sebagai penggelapan, kecuali kalau dia memberitahukan sebelum katakanlah mengambil atau mengurusi harta kekayaan itu, memberitahukan kepada orang yang mengawasi dia. Itu yang saya dapat berikan. Kalau mungkin ada yang masih kurang pas, coba-coba diinikan lagi. Bagaimana Pak Reza? Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang puas? Masih di mute Pak Reza. Maksud kami Pak Samsudin, Kurang bagaimana kuat dengar. Kedengaran. ada benda-benda yang sebetulnya sangat bernilai. Ini fakta ya. Fakta itu bernilai tinggi, tapi tidak masuk di daftar. Bapak, kita dikeraskan sedikit Bapak, izin. Oh iya, baik. Coba saya dekatkan ke apa itu mic. Jadi apabila ada benda-benda yang tidak masuk dalam daftar pilot, dianggap itu barang tidak terpakai atau rongsokan. Padahal itu Kurang sangat pas. bernilai. Nah, bagaimana menyikapi tersebut, benda-benda itu yang dipakai dianggap tidak terpakai, rongsokan oleh kurator dan hilang benda-benda tersebut yang nilainya sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada juga yang dari pabrik itu dibobol sehingga nggak ada pertanggung. Tapi kami sangat menduga sulit kalau maling masuk. Itu ada kerjasama dengan apakah kurator yang memegang aset-aset itu. Jadi banyak hal-hal yang intinya
tidak tidak bisa tidak dilaporkan oleh rator, khususnya kurator, bahwa itu bernilai yang menurut hemat kami itu adalah termasuk 372 penerapan itu kira-kira. Terus bagaimana kita menyikapi trik tersebut? Itu yang pertama ya. Dan kami juga mengalami yang kedua, ini pertanyaan yang kedua Pak Samsudin, bahwa ada seseorang yang digugat PKPU, tapi sebetulnya tidak bisa dipilotkan karena hanya kreditur tunggal. Tentu saja kan nggak bisa dipilotkan. Nah, kebetulan si termohon ini sedang berada di penjara. Akhirnya didatangi oleh seorang kurator, tapi dia nggak nyebutkan kurator, dia hanya advokat. Ini harus dihadapi, Pak, kalau enggak tidak nanti bisa dipilotkan. Nah, dia dalam keadaan di penjara, kemudian dikasih tawaran gratis, sudah ini gratis. Ternyata akhirnya mau memberi kuasa, disampaikanlah data-data, ternyata memang lebih dari satu ada kreditur, maka digugatlah. Maksud kami diajukan permohonan itu Sini nggak kedengar. yang dengan perkara yang lain yang tadi katakan nomor 1, dia mengajukan lagi perkara nomor 2. Dengar di sini. Yang dalam nomor 2 akhirnya dipilotkan si klien yang di dalam penjara. Jadi singkatnya dia digugat di PKPU itu Bapak, tidak mungkin Pak bisa Reza, terjadi mohon maaf saya potong. karena hanya Pak Reza, seorang izin. kreditur. Mohon maaf saya potong, Pak. Didatangi oleh Pak. advokat yang Suaranya tidak termonitor gitu. secara gratis mau nangani itu Nggak dengan dengar. alasan kalau tidak ditangani nanti bisa dipilotkan. Nah, setelah dapat kuasa, ternyata yang dipilotkan kliennya sendiri. Tahu dong, tegur dong. Halo, Pak Riza. 500 Suara miliar. tidak terdeteksi gitu. Bagaimana Pak Reza. menyikapi? Saya ya, izin. Untuk Pak Reza, pertanyaan bisa diketik dan di chat ke dalam grup biar nanti narasumber kita jawab. Karena suara Pak Reza nggak begitu keras terdengar di kami, Bapak. Mohon maaf. Izin Bapak, Pak Reza, nanti pertanyaan di chat ya. Di chat ke grup, nanti akan kita jawab di dalam grup juga sama narasumber. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita beri kesempatan ke yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak Samiran. Siap. Monggo Pak. Mohon izin yang saya hormati Mbak Guru, Pak Ismail, dan narasumber beliau, Nanan, yang saya hormati semua rekan-rekan advokat Radin seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat pagi. Mohon izin bertanya, Mbak Guru. Ini suatu perusahaan, contoh di Probolinggo, ini pabrik kertas ledes. Itu setelah dinyatakan pilot, ini ada oknum kurator.
Jadi dalam pembagian aset kepemilikan daripada pabrik Kertahedes ini terjadi pembagian yang tidak merata, ada yang tidak sama sekali mendapat bagian daripada barang-barang yang dinyatakan menjadi aset pilot. Nah, yang saya pertanyakan, apakah tindakan kurator yang tidak adil dalam pembagian aset kepada debitur yang merasa punya hak di situ, apa ini bisa dikatakan suatu delik atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator? Mohon izin, itu Maha Guru. Saya jawab ya. Oke, terima Ya, kasih. Maha Guru. Ya. Jelas. Ya. Ini di Probolinggo, Maha Guru. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Sebegitu hakim mengetok palu lalu menyatakan seseorang maupun badan hukum pilot, maka harta kekayaan debitur pilot tadi tidak bisa lagi untuk dialihkan atau diberikan kepada orang lain. Jadi statusnya sudah menjadi status harta bersama dari debitur pilot. Nanti pembagiannya akan diberikan oleh kurator setelah dijual sesuai dengan persentase tagihan mereka terhadap debitur pilot tadi. Kurator yang memberikan secara diam-diam ataupun sembunyi-sembunyi tidak sama rata kepada debitur pilot, pembayaran yang diberikan tadi menjadi tidak sah karena pada saat sebelum pemberian harta kekayaan yang sudah dijual itu harus dirundingkan dulu, rapat dulu semua kreditur. Misalnya jumlahnya yang sudah diambil oleh tadi kurator sudah terjual 1 M. Nah, ini sudah bisa dibagikan. Maka diundang rapat seluruh kreditur, lalu sepakat untuk diberikan, maka dihitunglah berdasarkan besar kecilnya tagihan para debitur tadi, kepada kreditur tadi. Jadi kreditur mendapatkan pembagian sesuai dengan besar kecilnya uang yang diberikan tadi. Tidak bisa kurator secara sembunyi-sembunyi ataupun berpihak hanya kepada orang tertentu, sementara orang yang lain atau debitur yang lain tidak diberikan. Perbuatan yang demikian menjadi tidak sah jadinya. Jadi intinya, harta kekayaan debitur pilot yang terkumpul dan itu akan dibagikan kepada kreditur secara bersama-sama sesuai dengan persentase tagihan yang ada pada dia. Demikian, Pak. Begini, Mak Guru, Ya. yang kami mohon izin Mak Guru. Ya, silakan. Jadi tindakan yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh kurator kalau dianggap tidak sah saja itu tidak menimbulkan dampak hukum menurut kami. Tapi kalau ini bisa dikatakan bahwa satu delik, bahwa ada beberapa kreditur yang memang dapat di situ tapi sama sekali tidak diberikan karena pembagiannya tidak adil, berpihak dari beberapa kelompok orang atau badan sesuatu, sehingga ada beberapa kreditur yang sama sekali tidak dapat. Nah, tindakan daripada kurator seperti ini, apakah dapat dikategorikan sebagai delik pidana? Itu pertanyaan kami yang mulia, yang Maha Guru. Ya, kalau keadaannya demikian,
ini kan awalnya dari perdata ini, perdata kepailitan lah begitu ya. Yang bisa jadi delik pidana itu kalau ada penyelewengan secara diam-diam menggunakan aset pilot tadi. Jadi kurator maupun pengurus harus harus menjelaskan atau memberitahu kepada pengawas, karena itu pengawas juga yang ditunjukkan, tentang harta debitur pilot itu mau dibagikan. Jadi dia tidak bisa semena-mena mengambil sendiri, apalagi tidak bisa. Jadi selalu dia harus melaporkan itu kepada kepada pengurus, lalu mengundang para debitur pilot tadi untuk secara bersama-sama bagaimana kemauan mereka terhadap aset yang sudah terkumpul itu. Jadi bisa saja secara bertahap pemberian aset itu untuk mengurangi piutang kepada para kreditur bisa. Jadi tidak misalnya menunggu sampai aset debitur pilot tadi terkumpul semua, tidak. Ada terkumpul misalnya 30%, dirundingkan rapat misalnya para kreditur. Ini kita sudah mendapatkan dari kurator 30% dari aset sudah terkumpul, ini kita bagikan dulu. Bisa. Yang tidak bisa itu kalau secara diam-diam kepada orang tertentu membagikan, itu tidak bisa. Jadi kurator tidak bisa secara diam-diam. Dan kurator juga harus melapor kepada pengawas, karena ada pengawasnya juga itu. Jadi kurator tidak bisa diam-diam. Kalau tahu pengawas, pengawas melaporkan kepada hakim yang menunjuk dia, itu bisa ditegur. Demikian, Pak. Ya, terima kasih, Guru, untuk jawab. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Samiran, selanjutnya silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Bang Idham kayaknya tadi udah dicoret-coret ini pertanyaannya ini. Silakan Bang Idham. Terima kasih, Mas Is. Mungkin pertanyaannya saya kepada Maha Guru kita pada pagi hari ini. Apa Kurang jelas bilang. Suaranya terpatah-patah, Abang. Yang apa, Pak? UMKM? Bukan UMKM. adalah hal yang sama? Penerbit. Penerbit itu. Maha Guru, apakah terdengar suara saya? Putus-putus, terputus-putus, nggak jelas. Halo, cek, gimana suaranya terdengar? Ya mungkin kalau kurang terdengar, mungkin bisa dibantu ini sama Mas Iis. Nanti mungkin saya bisa saya Oke, WA saja. Oke, ini udah. Siap. Oh siap. Terdengar, Maha Guru. Udah terdengar. Mungkin pertanyaannya simpel saja. Apakah pilot dan bangkrut itu adalah hal yang sama begitu? Demikian, Maha Guru. Ya. Itu saja pertanyaannya, Maha Guru. Oke. Itu hanya perbedaan ucapan aja, sesungguhnya itu sama. Nah, kalau di buku-buku, khususnya dari luar negeri, dia menyebut bankruptcy law.
Kita di Indonesia ada yang mengatakan bangkrut gitu kan. Nah, bangkrut itu sesungguhnya sama dengan pilot. Cuma secara umum orang di Indonesia yang tidak pilot pun disebut bangkrut kalau tidak mampu lagi baru dia udah bangkrut tuh katanya kan. Secara umum gitu di lapangan. Misalnya saya katakanlah menjual rumah. Kenapa jual rumahnya? Ah, mungkin ada orang lain, mungkin udah bangkrut bapak itu katanya gitu. Sementara kalau pilot itu harus ada perkara yang diajukan ke pengadilan, khususnya di pengadilan niaga kalau kita sekarang ini. Pengadilan niaga di Indonesia hanya ada 4, Sumatera, di Jakarta, Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Nah, kalau yang disebut dengan pilot itu harus diputuskan oleh pengadilan niaga tadi. Sementara kalau istilah-istilah bangkrut banyak diucapkan orang di keseharian, apakah di warung-warung ataupun dalam rapat-rapat tertentu. Jadi secara umum itu tidak masalah. Tapi kita kalau secara ilmiah, ya pilot kita sebut. Kalau bangkrut itu sungguhnya bahasa asing itu dulu. Bankruptcy law kan kalau maksud apa kita juga kalau bangkrutnya bankruptcy law, hukum kepailitan. Kalau orang-orang dulu bangkrut katanya. Jadi sama saja itu. Terima kasih Maha Guru. Mungkin ada satu lagi nih yang agak spesifik antara debitur dan kreditur. Ya, silakan. Misalkan ada bahasa hukumnya menghukum tergugat untuk membayar lunas, menghukum tergugat untuk membayar lunas kepada tergugat sebesar 205 juta sekian. Seandainya tergugat tidak mampu membayar, apakah konsekuensi hukumnya terhadap ini amar putus Maha Guru? Iya, Halo, apakah suara saya terdengar jelas ini? sudah kedengaran. Kalau dalam putusan kepailitan itu tidak pernah menyebutkan begitu. Itu di dalam perkara perdata yang umum ada itu. Misalnya tadi ada perkara perdata umum yang menyangkut tentang ganti kerugian atau hutang piutang. Baru disebutkan Siap. angkatan. Tapi kalau dalam perkara kepailitan itu tidak. Jadi misalnya amar putusannya itu menerima permohonan jadi bukan gugatan. Ya. Permohonan pilot dari si A misalnya. Lalu yang kedua menyatakan si B pilot. Gitu aja. Baru menghukum si B untuk membayar biaya perkara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan berbasis pengadilan niaga Jakarta Pusat kah atau Surabaya kah atau Semarang gitu. Jadi hanya menyebutkan dalam amar putusannya itu menyatakan si A pilot. Tentang katakanlah debitur-debitur yang berkaitan dengan itu, krediturnya, hartanya, itu nanti pekerjaan kurator. Kan menunjuk kurator untuk menangani perkara itu. Nanti setelah misalnya sudah tercatat berapa hartanya, lalu dibagi atau dijual dulu baru dibagi, itu terserah para kreditur. Tapi mekanismenya begitu. Dinyatakan pilot, ditunjuk kurator untuk kemudian kurator tugas utamanya untuk mendata seluruh aset debitur pilot itu, baru kemudian menjual aset itu, lalu hasil penjualan itu dibagi kepada kreditur secara prorata sesuai dengan besar kecilnya jumlah piutangnya begitu. Kira-kira udah terjawab? Makasih Maha Guru. Siap, sudah terkopi yang dengan jelas Maha Guru. Makasih. Oke. Izin Pak Is, mau tanya. Ya.
Silakan Pak Karmadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ketum, Bapak Om Rabe, dan selamat pagi kepada Bapak panelis materi pagi hari ini, kepada Bapak Dr. Samsudin. Ini menarik buat saya, karena ada hal pernah ngikutin, tapi belum jadi advokat waktu itu. Ada sebuah perusahaan besar yang mengalami pilot, yaitu di Cipinong, kurang lebih tahun 2008. Waktu itu saya ngikut, tapi belum sampai selesai. Nah, ketika itu total pilot dan karyawan jumlahnya kurang lebih 2.000 orang. Nah, ada hal-hal yang perlu saya tanyakan. Pertama, ketika pilot, jelas aset perusahaan semua dijual, dan setiap karyawan itu, toh hak karyawan, hak tanggung perusahaan itu per karyawan karena masa kerja sudah 20 tahun, contoh saja per bulan itu 2 juta ketika itu. Nah, ketika pilot itu kan masa kerja kali 20 tahun, karyawan harus diberikan hak, contohnya satu karyawan 100 juta, contoh ini Pak, 100 juta. Nah, kali 2.000 orang karyawan itu. Yang kedua, perusahaan mengalami utang piutang dengan pihak para sub bahan baku yang belum dibayar tentunya. Nah, apakah ketika utang dari para debitur tadi, utangnya kurang lebih, kreditur itu memiliki tanggungan sebesar 100 juta juga, yang lebih mudah lah gambarannya. Ketika perusahaan dijual, apakah hak karyawan yang 100 juta harus dibayar 100 juta atau mengikuti hasil penjualan dari aset perusahaan tersebut? Itu saja Pak Dokter, terima kasih. Mohon penjelasan agar kita ke depan bila ada karyawan yang mengadu kepada kita mampu untuk menyelesaikan. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Ini kasus yang bagus ini. Jadi pada saat suatu perusahaan perseroan, katakanlah begitu, dipilotkan oleh hakim pengadilan niaga karena tidak mampu membayar utangnya, maka harta kekayaan dari seluruh perusahaan itu, hartanya seluruhnya, menjadi hak para kreditur. Nah, kreditur itu ada juga kreditur konkuren dan kreditur preferen. Ada yang kreditur secara umum. Tapi seluruhnya harta itu tentu setelah dikurangi aset dari, karena ada kurator tadi yang menangani. Kan dia harus punya gaji juga itu kan gitu. Tapi hasilnya itu secara keseluruhan setelah dibagi tadi, setelah diberikan gaji-gaji para kurator, itu menjadi bagian para kreditur sesuai dengan persentase besar kecilnya piutangnya terhadap perusahaan yang pilot itu. Jadi tidak bisa seseorang menyatakan, oh ini buat saya, tidak bisa. Sebab begitu pilot tadi udah ditunjuk kurator, maka kurator inilah yang menjual harta itu, lalu hasil penjualan itu dibagi secara prorata kepada kreditur sesuai dengan besar kecilnya tagihan atau utang atau piutang yang ada pada debitur pilot itu. Jadi prosentasenya yang dilihat, bukan yang lain. Jadi
itu adalah salah satu cara pembagian yang adil. Tentu kalau makin besar jumlah piutang dia, maka yang dia dapatkan juga dari hasil penjualan aset itu tentu lebih besar ketimbang yang lain, kan begitu. Itu kira-kira Pak. Mohon izin, ada hal yang belum terjawab. Satu, ketika aset tersebut dijual, tapi tidak mencukupi, tidak sesuai dengan tanggungan atau utang piutang tersebut, apakah itu karyawan juga yang seharusnya 100 juta disesuaikan dengan hasil penjualan aset tersebut? Itu Pak Dokter, bagaimana penjelasannya Pak Dokter? Ya, gaji ataupun pendapatan yang akan diberikan kepada karyawan itu adalah yang utama. Yang utama. Jadi dibayarkan dulu gaji-gaji kepada karyawan secara lunas dan tuntas, baru selisihnya itulah nanti yang dibagi kepada kreditur yang punya piutang sesuai dengan besar kecilnya persentase utang itu. Jadi yang utama tadi karyawan harus diberikan dari hasil penjualan aset si pilot tadi. Setelah itu baru para kreditur. Kreditur mendapat secara prorata sesuai dengan besar kecilnya tagihan mereka terhadap kreditur pilot. Itu Pak. Ya, artinya gini Pak Dokter. Ya. Hasil penjualan aset tersebut tidak cukup, tidak sesuai dengan ketentuan karyawan punya per karyawan 100 juta, tapi tidak cukup. Apakah dari pihak perusahaan pilot itu menyesuaikan hasil penjualan aset atau memang dia mencari usaha lagi untuk menutupi daripada hak karyawan tadi? Contohnya membagi karyawan 100 juta nggak cukup hasil jual beli aset itu. Itu bagaimana menurut Pak Dokter? Ya. Pembayaran utang dari debitur pilot terhadap karyawan maupun orang-orang lain yang punya piutang kepada dia adalah sebatas dan sebesar aset debitur pilot itu. Jadi aset debitur pilot itulah yang dihitung secara persentase besar kecilnya piutangnya kepada para kreditur. Tidak bisa menyangkut harta pribadi kalau itu perusahaan atau PT. Jadi hanya harta PT itu. Bahwa itu kurang ya itu nasib mereka, kenapa dipilotkan. Itu. Jadi ada plus minusnya, ada risikonya. Jadi dulu artinya pada waktu Krismon memang semua jatuh kolaps secara keuangan kan karena krisis moneter. Orang berpikir ya udahlah daripada sama sekali tidak dapat kita pilotkan, yang kecil kita bagi-bagi daripada tidak ada. Itu konsekuensi bahwa ada kekurangan dari pembayaran aset itu tidak menjadi beban dari perusahaan itu lagi karena asetnya hanya sebegitu. Yang sisanya ya itulah tadi konsekuensi negatif dari kita mempilotkan orang. Tapi orang berpikir daripada sama sekali tidak, kan begitu. Ya yang ada aja lah udah. Kita jual. Itu tergantung debiturnya mempersoalkan itu. Tapi biasanya begitu. Karena sama sekali tidak ada lagi dasar atau katakanlah tidak ada yang bisa diharapkan lagi untuk menambah hasil dari uang itu. Ya udahlah yang ada aja. Berapa aja yang ada kita bagi-bagi. Memang harus begitu. Gitu Pak. Jadi pembayaran hukum terhadap
debitur pilot kalau itu perusahaan perseroan terbatas hanya sebatas harta perseroan itu. Kalau kurang ya konsekuensinya begitu. Kalau lebih ya dikembalikan kepada si debitur yang pilot tadi. Nah, orang perorangan juga begitu. Kita pilotkan orang perseorangan karena punya piutang atau utang. Ya, sepanjang ada hartanya, itulah yang menjadi bagian pembayaran. Kalau tidak ada lagi, masa dibunuh dia nggak bisa. Jadi ada plus minus daripada KPL itu. Tapi pada saat itu orang berpikir karena semuanya memang lagi butuh uang, berpikir daripada sama sekali tidak ada, yang berapa aja juga itu kita ambil saja. Oke, kita pilotkan. Itu yang terjadi ketika terjadi krisis moneter. Terima kasih. Ya, izin. Silakan. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, atas penjelasannya. Ya. Oke. Izin Pak Izin bertanya. Papua. Mak Guru izin bertanya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Maha Guru. Saya mau bertanya mengenai salah satu perusahaan triplex di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Pada waktu itu dia telah pilot. Lalu kemudian direkturnya di perusahaan ini dia melarikan diri dan dia tidak bisa membayar gaji karyawan tersebut. Nah, karyawan ini hampir 1.000 karyawan. Sehingga yang menjadi korban itu adalah karyawan karena direkturnya dia melarikan diri ke Cina sana. Ya. Oleh sebab itu, ketika hal seperti ini terjadi, bagaimana untuk nasib karyawan-karyawan ini? Apa yang harus perusahaan tersebut dia membayar hak-hak mereka ini? Demikian Pak, saya pertanyakan itu aja. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Setiap tindakan yang kita lakukan biasanya ada plus minusnya, ada untung ruginya. Demikian juga dalam hal kita punya utang maupun piutang. Demikian juga halnya dalam pilot. Jadi kalau kita sudah mengambil langkah pilot, itu adalah langkah yang legal konstitusional. Resikonya memang asetnya itu saja yang menjadi sumber dana pembayaran piutangnya kepada kita. Bahwa itu tidak cukup, ya itu memang resiko. Orang berpikir kadang-kadang daripada sama sekali tidak, udah kita pilotkan aja. Tapi ada juga yang berpikir misalnya, wah rugi kali kita. Kok saya punya piutang dia 1M, kalau dijual asetnya berapalah bisa dapat saya? Paling 500.000 misalnya. Nah, itu sudah harus dipertimbangkan oleh para kreditur sebelum mempilotkan debitur. Jadi yang dulu pernah saya tangani, rapat dulu para kreditur ini untuk membicarakan piutang masing-masing dan pengembaliannya, dan kemudian didata aset dari perusahaan itu. Didata berapa besaran kalau dijual, lalu berapa besaran piutang, lalu kira-kira berapa persentase yang mereka dapatkan. Ada yang berpikiran, udahlah 50% juga kalau bisa kembali, udah lebih baik daripada kita biarin begitu. Kalau ada yang berkatakan begitu, ya memang itulah adanya, kan gitu kan. Oleh karena itu, sebelum mempilotkan, kumpul misalnya seluruh kreditur itu, bicara, saya utang saya segini. Itu biasanya
pembagian itu dilakukan oleh kurator sesuai dengan besar kecilnya utang piutang mereka. Persentasenya begitu. Kalau saya punya utang, asal saya punya piutang 5 miliar, nah tentu kalau dibagi tidak sama dengan orang lain yang hanya punya piutang 1 miliar, tidak sama. Iya. Jadi pro rata. Iya Pak, tapi yang terjadi adalah ketika direkturnya ini dia kan sudah melarikan diri nih, dia tidak ada di perusahaan itu lagi. Lalu yang jadi pertanyaan, Ya, gaji karyawan ini tidak pernah dibayarkan walaupun yang kami sudah tahu bahwa aset-aset perusahaan itu sudah dijual, tapi kami tidak tahu, tidak mendengar bahwa aset perusahaan ini dijual untuk apa. Itu pun tidak pernah dikonfirmasi kepada karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, bagaimana untuk mengantisipasi langkah-langkah seperti ini. Apa kita buat pengaduan kemana atau kemana begitu. Mohon petunjuk, Pak. ya. Sebegitu suatu putusan pilot terhadap suatu perusahaan diketok palu dan dinyatakan pilot, maka ketika itu aset dari perusahaan itu tidak bisa dipindah tangankan. Yang berhak memindah tangankan itu hanya kurator yang ditunjuk dalam putusan itu. Kan kalau dalam perkara pilot, setelah dinyatakan, katakan PT Sumarekon dinyatakan pilot. Baru berikutnya menunjuk kurator si Anu untuk mengurus dan membereskan harta pilot. Nah, sebegitu itu diketok palu, nyata pilot, ditunjuk kurator, maka kurator itulah yang mengurusi seluruh aset itu. Menjual, membagi, melindungi, menjaga. Maka persentase dari aset itu kepada kurator ya cukup lumayan. Kalau kurator-kurator zaman dulu, kalau perusahaannya gede yang dipilotkan, ya dia bisa dapat mobil lah, katakan begitu, walaupun second gitu. Jadi intinya, sebegitu suatu perusahaan maupun perorangan dinyatakan pilot, maka asetnya itu, harta kekayaannya itu menjadi bagian dari pelunasan harta pilot, dan itu ditangani dan dijaga oleh kurator dan tidak bisa lagi dialihkan kepada orang lain. Nanti pengalihannya nanti setelah kurator mendata, lalu dikumpulkan semua kreditur, lalu berapa jumlah aset itu dibagilah secara prorata. Kepada si A sekian, kepada si B sekian, kepada si C sekian. Jadi itu harus tetap terbuka, nggak bisa katakanlah sembunyi-sembunyi. Itu tentu setelah setelah kurator mengambil upah dia. Jadi upah kurator diduluankan, baru sisa dari upah itu kalau aset masih ada, itulah yang dibagi kepada seluruh kreditur. Ya, silakan. Iya, Pak. Yang terjadi adalah kurator ini dipercayakan untuk menjual aset-aset perusahaan ini, tapi kemudian kurator ini tidak pernah nampak lagi, tidak muncul lagi, dia sudah melarikan diri lagi. Jadi yang kami pertanyakan ini, bagaimana dengan nasib karyawan ini, hak-hak mereka ini? Apakah kita mau mengadu kemana ini? Itu begitu, Pak. Itu yang terjadi sampai sekarang ini. Hampir 1.000 karyawan yang ada di Papua Barat, Fak-Fak itu mereka terlantar itu. Itu bagaimana? Kalau sikap kurator seperti itu, sudah dipercayakan untuk menjual aset-aset perusahaan, tapi tidak pernah nampak sampai detik ini. Bagaimana dengan nasib karyawan, hak mereka ini, siapa yang bayar? Iya. Kalau kurator sudah tidak dipercaya, bisa diganti. Apakah tadi
termasuk melarikan diri atau meninggalkan pekerjaan yang diberikan oleh pengadilan kepadanya sebagai kurator, dia melarikan diri, maka bisa diganti. Kalau dia membawa aset dari debitur pilot tadi sebelum dibagi-bagi dan diambil misalnya upah dia, tapi tidak dilakukan demikian, maka itu penggelapan terhadap dia. Jadi aset yang dibawa dia hanya dia berhak sebatas berapa persentase daripada aset itu. Tidak bisa langsung aset itu dibawa sama dia tanpa diundang para kreditur untuk membagi-baginya. Itulah makanya kalau menunjuk kurator dalam perkara pilot, harus kurator yang kita dapat percaya. Sebab dia seolah-olah secara hukum kepercayaan kita untuk menjaga harta kita yang pilot tadi. Nah, ternyata udah dikasih ke dia, udah diputuskan pengadilan dia yang menjadi kurator, ternyata dia katakanlah membawa lari ataupun tidak melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya secara profesional. Jadi hati-hati juga untuk menunjuk kurator kalau belum tahu bagaimana kepribadian dia terhadap pekerjaan dia. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Kasih Sama-sama. atas syarat petunjuk Pak. Bertanya dok, Ya, silakan. jadi ada Silakan. Bang Saryaman masih di mute. siap, Prof. Saya mau bertanya. Ada perusahaan yang memang dia sudah valid. Perusahaan itu mempunyai karyawan sekitar 100 orang, Prof. Dan mempunyai investor sekitar 10 orang. Perusahaan ini perusahaan sawit, Prof. Perusahaan ini memang jelas memang sudah valid. Tapi pemilik perusahaan ini tidak mau mendaftarkan kevalidan ini, Prof. Menggantung dia. Jadi para karyawan dan investor itu tergantung-gantung, Prof. Karena dia tidak mendaftarkan valid itu, tentu investor dan karyawan ini tergantung permasalahannya, Prof. Terus tiba-tiba dia tak kunjung muncul, Prof. Digantung perkara itu. Asetnya masih ada, tapi orangnya tidak pernah datang, Prof. Sampai bertahun-tahun. Apakah, pertanyaan saya, apakah karyawan dan investor itu bisa mendaftarkan kevalidan itu, Prof, ke pengadilan niaga, atau pendaftaran itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik perusahaan itu yang valid, Prof? Itu pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Ya. Jadi orang perseorangan maupun badan hukum bisa dipilotkan. Yang mempilotkan tentu para krediturnya. Itu tidak perlu harus mendapat persetujuan. Artinya sepanjang ada bukti kuat dari kita, katakanlah begitu, mau mempilotkan orang, bukti kuat itu kalau utang piutang harus ada perjanjian utang piutangnya. Kalau hal lain harus ada juga bukti-buktinya gitu. Kita daftarkan dan ada pula saksi yang kita dapat ajukan. Maka kalau hakim memutus perkara itu biasanya mempilotkan. Sebab tidak terlalu rumit kalau perkara pilot. Kalau perkara yang lain selain pilot, utang piutang misalnya, perjanjian-perjanjian perdata yang lain, itu rumit. Kalau kepilotan tidak. Itu. Jadi izin Prof, artinya investor dan karyawan itu bisa mendaftarkan kevalidan perusahaan itu, Prof. iya, jadi debitur itu tidak memandang
siapa. Artinya apakah orang asing atau orang dalam negeri atau orang miskin atau orang kaya, tidak begitu. Yang penting dia punya piutang terhadap orang tadi, lalu ditagih tidak dibayar, maka bisa dipilotkan. Jadi bukti yang harus diajukan adalah kalau ada perjanjian utang piutang, itulah yang dipakai sebagai bukti. Atau ada bukti lain yang berkaitan dengan adanya utang piutang. Sebab pilot itu adalah menyangkut utang piutang. Sehingga dokumen-dokumen yang mau diajukan ke pengadilan, kalau kita mau mempilotkan seseorang, harus ada dokumen yang kuat yang menyangkut masalah utang piutang tadi. Misalnya perjanjian pinjam meminjam antara si A dan si B 1 miliar. Kemudian akan dibayar lunas setelah setahun setelah penandatanganan. Ternyata setelah setahun penandatanganan nggak juga bisa dibayar lunas. Maka setelah itu bisa dipilotkan karena sudah melanggar perjanjian yang disepakati bersama. Jadi harus ada pelanggaran perjanjian terhadap kesepakatan bersama yang menyangkut pembayaran ataupun pelunasan hutang piutang itu. Barulah bisa diadakan pilot. Tentu didukung dengan bukti-bukti autentik yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang tadi. Demikian. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas penjelasannya, Prof. Oke, sama-sama. Silakan Pak Siri Afni. Tadi ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak Ismail, admin, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi saya kutip beberapa keterangan dari Pak Dokter sebagai narasumber. Yang ingin saya tanyakan juga, pertama tadi menyangkut dengan kaburnya direktur perusahaan, sementara asetnya mungkin ada yang tinggal. Kemudian gimana cara pertanggungjawaban terhadap karyawan yang jumlahnya ribuan orang, itu tadi saya kutip. Nah, rasanya saya pribadi belum terasa jawaban yang pas. Makanya saya ingin tanyakan lagi. Itu yang pertama. Kali yang kedua, pada saat perusahaan melakukan pinjaman di bank, kemudian bank telah melakukan penyitaan terhadap aset karena utang tidak dibayar. Nah, setelah disita, pada saat penyitaan dilakukan, apakah nanti aset yang ada itu bisa dijadikan sebagai diajukan ke pilitan ke pengadilan niaga, apakah aset tersebut masih bisa sepenuhnya nanti dikuasai oleh kurator untuk membaginya kepada para yang kreditur terhadap perusahaan itu, atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan saya kepada Pak Doktor atau Maha Guru pada kesempatan ini. Terima kasih atas jawabannya dan salam hormat kepada rekan-rekan keluarga besar Peradin se-Indonesia. Salam hormat juga kepada Ketua Umum kita, Bapak Advokat Ropon Rambe MAD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Oke, kalau belum ada, saya coba untuk menjawab. Pertama tadi menyangkut mengenai upah ya. Jadi upah atau gaji menjadi hak dari setiap orang yang bekerja, baik kepada orang persorangan
maupun kepada perusahaan. Dan pembayaran upah menjadi hal yang utama. Apabila suatu perusahaan mempunyai karyawan, lalu perusahaan itu kolaps, bangkrut, dan kemudian tidak mampu lagi membayar utang, termasuk gaji para karyawan, maka aset dari perusahaan yang tidak mampu tadi bisa dijual dan hasil penjualan itu diutamakan sebagai prioritas untuk pembayaran gaji karyawan. Jadi diutamakan pembayaran gaji karyawan terhadap aset dari suatu perusahaan maupun orang perseorangan yang mempunyai hutang tadi. Lalu sisanya kalau masih ada, baru kepada debitur yang lain, kreditur yang lain. Sisanya. Tapi yang utama dikasih kepada orang yang tadi. Kemudian tadi ada apakah kurator dapat bagian lah atau begitu ya. Jadi kurator sebagai orang profesional, sebegitu suatu badan hukum dipilotkan, maka oleh hakim ditunjuklah kurator untuk menangani perusahaan ataupun orang perorangan yang dipilotkan tadi. Kurator yang menangani kepilotan tadi, tugas utamanya adalah mendata seluruh aset dari debitur pilot tadi, lalu secara bertahap bisa dijual atas persetujuan kreditur tadi untuk membayar dan membagi-bagi kepada kreditur yang lain. Jadi tidak perlu menunggu sampai asetnya itu terjual semua, tidak perlu. Jadi bisa saja misalnya sebegitu dipilotkan, sebulan kemudian sudah terdata ada aset yang bisa dijual, lalu aset itu dijual, hasil penjualan itu kemudian sudah bisa dibagikan kepada kreditur sesuai dengan persentase piutang masing-masing. Jadi sesuai persentase juga bisa misalnya kepada si waduh lunas dulu, nanti sisanya masih ada harta aset nanti kepada yang lain, tidak bisa begitu. Jadi kalau ada 4 misalnya yang berpiutang, harus kepada 4 ini dibagi sama rata, nggak bisa hanya seorang. Gitu. Jadi intinya pembagian seluruh aset yang dijual oleh kurator itu menjadi hak dari para kreditur dan itu dibagi secara prorata. Prorata sesuai dengan besar kecilnya piutang mereka. Gitu, Pak. Terima kasih Maha Guru atas keterangannya. Ya, makasih, makasih. Kemudian ada tadi sita aset karena utang ya. Sesungguhnya kalau sudah diajukan pilot itu tidak perlu lagi demi hukum. Sebegitu seseorang dinyatakan pilot oleh hakim pengadilan niaga, maka demi hukum asetnya itu berada dalam keadaan pilot. Dan tidak bisa lagi dialihkan kepada orang lain, maka yang menjaga aset itu ditunjuk kurator tadi. Kurator itulah yang mengurusi aset itu dan membagi-bagikan secara prorata kepada kreditur. Jadi
sita aset karena utang tadi, kalau tidak melalui pengadilan niaga, bisa-bisa saja diajukan ke pengadilan negeri dengan perkara utang piutang. Jadi tidak perkara kepailitan lagi. Bisa, ada yang begitu. Jadi ada dua jalan yang bisa tempuh. Tapi biasanya kalau sudah pailit, artinya pailit itu anggapan umum karena belum atau tidak mampu membayar. Sebelum dipailitkan, kan kita juga mengatakan kadang sering itu di umum dia udah pailit gitu. Udah pailit itu bisa asumsi kita karena dia tidak mampu lagi membayar utang, bukan karena dia putus pengadilan. Jadi kalau kita beranggapan bahwa ada kawan kita ataupun kolega kita pinjam uang ke kita, dia udah kita minta supaya dibayar, tapi juga enggak dibayar-bayar, ya bisa kita lakukan cara kita misalnya menjual aset itu. Bisa dengan pailit. Jadi ada yang formal, ada yang informal. Tapi biasanya orang mengambil jalan yang formal supaya tidak timbul masalah baru. Jadi advice saya juga, kalau ada yang berhutang, orang yang berpiutang harus menyelesaikan itu dengan hukum atau secara hukum. Sehingga tidak terjadi masalah baru yang berkaitan dengan pembayaran utang piutang itu. Demikian kira-kira. Jadi sita aset karena utang itu memang begitu. Artinya memang begitu karena duit cash dia tidak ada, tapi ada hartanya. Apakah itu harta berupa rumah, atau tanah, atau mungkin juga emas. Itu disita untuk membayar utang, dan itu lazim. Itu lazim, dan bisa dilakukan itu. Tinggal dihitung setelah dijual, berapa semua nilai dari aset yang terjual itu, lalu jumlahnya itu dibagi kepada para kreditur secara prorata, sesuai dengan beras besar kecilnya piutang mereka. Ya, tetap dikasih secara prorata, nggak bisa kepada si A hari ini, besok kalau ada lagi nanti si B, tidak bisa. Yang ada itu dibagi dulu kepada seluruh kreditur. Ada lagi berikutnya dibagi lagi secara prorata. Ada lagi berikutnya dibagi secara prorata, nggak bisa kepada satu-satu orang. Itu pekerjaan kurator atau pengurus yang begitu. Itu Pak. Ada lagi silakan. Izin. Ya, silakan. Probolinggo, Jawa Timur. Izin, ya Abi. Ada masalah apa dengan situasi seperti Mas. Silakan Pak Maizarwin. Ya, terima kasih. Ma Guru, Pak Dokter. Ini ada agak kurang paham saya mungkin ini tentang mengajukan pilot. Ini ada dijelaskan tadi dari hasil rekan ini. Pertama yang mengajukan untuk pilot itulah para kreditor atau orang per orang. Yang kedua bisa juga dari investor. Nah, kapasitas pada investor di sini kepentingannya apa? Dan yang kedua masalah pembagian atau sita aset tadi kan, dia punya karyawan boleh kan 500 atau 1000 oleh kurator kan. Apakah karyawan-karyawan yang belum dibayar gajinya termasuk sudah dicatat oleh kurator, atau seandainya hasil sisa di aset-aset itu sudah dibagi, ternyata gaji karyawan belum dibayar, itu bagaimana statusnya? Mohon penjelasannya, Nah Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua dari data ya, Jadi bahwa utang itu makin lama makin tinggi gitu.
Nah, sehingga ini perlu satu Oke, menunggu yang lain. utang ya. Saya jawab dulu yang tadi Yang pertanyakan. jadi, utangnya makin tinggi ya. Secara Terus hukum, setiap orang maupun badan hukum sudah gali lubang tutup lubang gitu, Mbak. berhak Oke. untuk Nah, jadi membagikan. bagaimana beratnya di sisi ekonomi kemudian bagi pemerintah saat Prabowo nanti? Jadi orang badan hukum itu katakanlah kalau tadi investor, Ya, pertama Menteri Wamen jadi investor itu mempunyai ini katakanlah investor kita dari digunakan. murah, Kedua, Wamen dia berusaha di Indonesia, bahwa dia berusaha tadi ditingkatkan meminjam uang dari dia, pertumbuhan ekonomi hanya tapi uangnya itu kemudian setelah ditagih beberapa kali sekitar tidak bisa dibayar atau rumah tangga. Sementara dari investasi tentu biasanya orang ya, kalau mencapai ada bor jaminan, kalau maka kalau yang itu tidak bisa mencukupi, ini dari tahun ke tahun itu makin maka dia bisa membalik Dari advokat Indonesia dari masa ke masa. sampai pelunasan mengendalikan utang yang belum dibayar. ini Itu boleh saja. termasuk juga ada beban defisit APBN ya yang itu 2,7%. Anda merasa masih Menyangkut gaji karyawan, Prabowo nanti secara umum biasanya perusahaan maupun perorangan memprioritaskan pembayaran gaji kepada karyawannya ataupun pekerjanya. di bidang keuangan. Tapi ada saja yang bisa terjadi Untungnya pemerintahan karyawan tidak belum mendapatkan gaji padahal sudah saat. Lalu bagaimana kira-kira sikap karyawan? Karyawan kan satu dua banyak itu. Bisa berunding. Apakah mereka menunggu sampai bulan berikutnya agar gajinya dibayar secara lunas dan tuntas, ataupun tidak sabar lagi tidak dipercaya mempilotkan, boleh saja. Tapi konsekuensi dari biasanya seperti yang saya tidak mampu atau dia aset untuk membayar utang piutang. Itulah sebabnya maka kalau mampu misalnya dibayar aja gitu. Jadi risiko dari pemilikan adalah tadi pembayaran utang itu. Cuman ada orang berpikiran banyak yang begitu. Dia hanya ikut kalau kita jual misalnya aset yang menjadi jaminan ini, kira-kira berapa persen bisa membayar utang kita. Setelah dihitung-hitung, yaudah kita jual. Itu terserah mereka. Sebab itu memang mereka menjual pengganti pembayaran utang. Jadi nggak ada masalah. Saya memang nggak biasa. Bagaimana Pak Masyarwin? Cukup? Cukup. Sudah paham. Terima kasih banyak. Nama Guru, nah Pak Ismail. Izin bertanya dikit. Sedikit banyak apa? Siapa tadi? Izin.
Budoli Pak Ismail. Oh, Pak Fudoli, siap. Lanjut. Maha Guru izin bertanya. Silakan, silakan. Apabila hakim sudah menunjuk kurator, ternyata aset ini ada nggak batasan waktu untuk melelang aset tersebut? Karena sudah hampir setahun ini aset yang untuk dilelang ini untuk dijual ini sampai sekarang tidak laku, Prof. Itu aja. Mohon pencerahannya, Prof. Ya, ya. Terima kasih. Dalam hal terjadi kepailitan terhadap orang persorangan maupun badan hukum, maka seluruh aset dari orang persorangan maupun badan hukum itu menjadi jaminan pembayaran hutang piutangnya kepada kreditur. Bahwa barang itu atau aset itu tidak mencukupi pelunasan, itu tidak menjadi masalah. Dan itu tidak bisa, katakanlah, membuat kita tidak melakukan kepailitan. Sebab biasanya kalau ditunggu pembayaran tanpa mempailitkan, itu biasanya lama dan belum tentu juga dia mau bayar. Maka demi hukum, orang-orang berpikir ketimbang sama sekali tidak kita pailitkan. Maka biasanya setelah pailit itu, pengalaman saya dulu waktu hakim niaga, paling tinggi di atas 60% kalau mampu aset itu dijual untuk membayar utang piutang. Nggak pernah 100%. Sebab biasanya pengusaha itu juga tahu kalau perusahaannya itu dianggapnya kalau dijual masih melebihi hutangnya, melebihi hutangnya, biasanya dia langsung jual. Tapi karena ketidakmampuan dia, dan setelah dia hitung-hitung aset dari pribadi dia maupun perusahaan dia tidak mempunyai kecukupan untuk pembayaran itu, maka ya udah dipailitkan aja. Jadi jarang kreditur mendapatkan pembayaran utang dari debitur itu secara full 100% dari perkara kepailitan. Itu yang sebanyak-banyaknya waktu saya dulu hakim niaga, paling banyak 60% bisa membayar. Artinya aset yang dipailitkan itu bisa membayar utangnya kepada kreditur-kreditur itu. Paling banyak itu. Itu kira-kira, Pak. Gini, Prof. Ada Ya. nggak aturan untuk menjual aset itu jangka waktunya? Karena ini udah 1 tahun, aset yang dipailitkan ini untuk menyelesaikan ke para debitur ini tidak terjualkan sampai detik ini. Itu, Prof. Ya. Jadi dalam sistem hukum kepailitan, kita bisa rapat secara umum. Jadi kreditur itu rapat. Berapa orang misalnya yang punya piutang kepada perusahaan itu atau kepada pribadi itu. Rapat, lalu termasuk misalnya pembagian dari aset yang tersisa itu berapa lagi. Sebab itu sesungguhnya udah harta milik dari tadi, kreditur tadi. Cuman belum dibagi oleh kurator. Tapi kalau kurator juga bikin lama-lama, ada juga soalnya kurator yang begitu. Setelah rapat dengan kurator, bisa kita menilai kurator yang memperlambat atau tidak. Atau bisa kita pada saat rapat itu, oke Pak Kurator, berapa aja yang ada, jualkan aja dulu, nanti bagi-bagi secara prorata. Kami perlu duit. Bisa. Sebab dia hanya pekerja sesungguhnya yang punya duit adalah krediturnya itu kan. Jadi bisa dilakukan itu.
Terima kasih, Prof, pencerahannya. Silakan yang lain. Pak Ketua DPW, Bang Irwansyah, ada yang mau ditanyakan? Izin Prof, izin Prof. Silakan, silakan. Sekali lagi Prof. Ya, Pertanyaan Bangku, izin. kita pertanyaan dari rekan kita tadi Prof, apakah ada batas waktunya tentang penjualan aset yang mau kita jual itu Prof? Gitu Prof. Misalnya ini harus dijual 1 tahun, harus selesai. Kalau nggak selesai 1 tahun, paksa harus dijual paksa dan sebagainya gitu, Prof. Maksudnya ada nggak batas waktu kurator itu menjual aset yang mau dibayarkan kepada kreditur ke debitur gitu, Prof? Artinya, Prof. Terima Ya. kasih, Prof. Sama. Ini pertanyaan yang baik dan sering terjadi ini. Intinya sesungguhnya semua orang ingin cepat dapat duit, kan gitu kan. Apalagi kalau ada orang yang berhutang ke kita, dilama-lamain bayarnya, kayaknya kalau bisa besok gitu atau lusa gitu. Jadi perasaan dan keinginan itu adalah manusiawi, wajar. Maka kurator yang ditunjuk, sebegitu seseorang dinyatakan pilot maupun badan hukum dinyatakan pilot, maka kurator harus secepat mungkin menginventarisir aset debitur pilot tadi dan kemudian dijual kepada orang lain. Lalu hasil penjualannya itu dibagi sama rata kepada para kreditur. Jadi tidak perlu semua harus terjual dulu. Boleh bertahap. Misalnya apa yang ada dulu, ada mobil, ada rumah, itu dulu dijual. Sambil dia mencari harta yang lain di tempat lain. Harta debitur pilot tadi. Jadi harus ada pemikiran bahwa aset itu bukan milik kurator. Kurator hanya menjaga, mengurusi, lalu membagikan kepada para kreditur. Jadi itu hak dari pak kreditur. Karena dia punya utang lah, kalau dia mau punya uang lah, maka dia sesungguhnya dia tidak punya uang, tapi ada piutang dia kepada orang atau badan hukum tadi, maka dipilotkan. Dengan maksud kalau dipilotkan langsung dapat duit gitu. Lalu kalau kita memperlama-lama lagi, ya memang nggak wajar lah gitu, nggak wajar. Jadi harus ada dalam persepsi kita bahwa dia mempilotkan itu, para kreditur mempilotkan seseorang debitur karena dia mempunyai, karena dia ingin mendapatkan uang secepat mungkin. Lalu kalau sudah dipilotkan, ditunjuk kurator, maka kurator langsung mengadakan pengurusan dan pemberesan terhadap harta itu, lalu dijual. Hasil penjualan itu dibagi secara prorata kepada seluruh kreditur. Jangan ditahan-tahan. Itu Pak. Jadi kan Prof, kalau saya pernah menemui perkara itu, jadi saya juga menduga-duga hal yang tidak inilah ya. Saya menduga bahwasanya kurator ini juga sudah kerjasama dengan kreditur itu, Prof. Karena bagaimana pada saat itu aset mau dijual dia itu tapi dengan harga mahal gitu, Prof. Supaya untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh penjualan murah. Kreditur itu merasa rugi gitu. Jadi mungkin saya menduga kreditur itu juga ada kong kali kong dengan kurator bahwasanya jangan dijual murah, nanti saya rugi, jual aja mahal gitu. Jadi makanya aset yang divalidkan itu tidak terjual-jual, Prof, sampai 2 tahun. Nah, yang saya pertanyakan sekali lagi, Prof, apakah ada sanksi
untuk kurator dan kreditur itu ketika aset itu tidak laku dalam waktu sekian tahun, 1 tahun, 2 tahun gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Pada hakikatnya sesungguhnya kurator itu adalah menjaga kepentingan dari para debitur. Jadi dia jangan berpihak kepada yang dipilotkan. Dia diangkat dan ditunjuk oleh yang mempilotkan ini, yang punya piutang ini kan. Itu intinya. Lalu dalam perjalanan memang sering begitu. Artinya ada aja orang yang mencari keuntungan pada saat-saat genting orang lain mempunyai hal yang perlu terhadap uang itu. Di situ dia bermain. Kalau terjadi hal yang demikian, ini teknisnya ya, maka para kreditur ini rapat penggantian kurator maupun pengurus bisa. Tentu tadi alasannya kan, ada duit sudah lama, duit itu di bank kok nggak dibagikan kepada kreditur sesuai dengan besar kecilnya piutang mereka. Duit itu bukan duit dia itu. Dia hanya menangani itu dan memberikannya kepada kreditur. Jadi kalau dia menahan itu tidak sesuai dengan fungsi dia lagi. Jadi tadi caranya, rapat para kreditur, panggil dia, dikatakan bahwa setiap ada penjualan aset, pada saat itu harus dibayarkan piutang sesuai dengan besar kecilnya piutang para pihak. Kalau tidak, kami akan mengganti mengganti kurator yang lain. Kan bisa mengganti kurator. Nggak mutlak itu. Kalau kita tidak percaya sama dia, karena pekerjaannya, kita yang rugi, bisa diganti. Tapi rapatkan dulu dengan sesama kreditur yang lain. Setelah dirapatkan, setuju, apapun yang disetujui lakukan, langkahkan, laksanakan. Artinya Prof tidak ada aturan yang mengatur ya Prof tentang lama pendeknya aset itu yang mau dijual ya Prof. Artinya itu hasil dari kemupakatan saja antara kreditur dan debitur, antara yang punya utang dan yang berutang ya Prof. Artinya musyawarah lagi gitu ya, untuk mencari mufakat lagi, digantilah kuratornya supaya maksimal lah kerjanya, supaya cepat terjual gitu Prof. Artinya dalam hal ini tidak ada sanksi atau tidak ada aturan yang mengatur tentang lama pendeknya aset itu harus dijual untuk membayarkan utang piutang dia Prof ya. Tidak ada jangka waktu tertentu. Hanya saja kita tahu, dan semua itu secara global begitu, bahwa uang itu perlu semuanya kan. Orang perlu itu, artinya jangan diperlambat-lambat lagi. Jadi sebegitu ada dapat berapa misalnya dari hasil penjualan aset itu, dilaporkan kepada kreditur, kepada debitur, dan setuju untuk dibagikan, besoknya rapat, bagi pembagian. Berapa persen misalnya untuk si A, berapa persen untuk si B, dari hasil penjualan itu atas utangnya kan, atas piutangnya. Dicatat semua bisa. Jadi tidak harus menunggu sampai seluruh aset terjual, tidak harus begitu. Berapa adanya yang bisa dibagikan, itu aja dibagikan dulu. Gitu. Ini udah bisa dibuka ya? Jadi laksanakan aja begitu. Daripada menunggu-nunggu, nggak tahu kapan selesainya, kemudian kita juga nggak dibagi-bagikan hak kita, itu hak dari kreditur. Jadi diusulkan aja supaya terjadi pembayaran sebagian dari aset yang sudah terjual kepada kreditur secara prorata. Jadi prorata dia supaya jangan terjadi perkelahian. Prorata sesuai dengan persentase besar kecilnya utang mereka. Itu sering dilakukan itu. Kalau kurator-kuratornya profesional, dia nggak mau juga dia katakanlah memegang uang itu terus
Jadi sebegitu ada dapat, setuju untuk dibagikan, bagi. Di sini pun mestinya begitu. Jadi di rapat saja para kreditur sama kurator itu dengan tadi keinginan supaya setiap penjualan aset dengan nilai yang terkumpul misalnya sudah ada 50 juta atau berapa jumlahnya harus dibagikan. Bisa dilakukan itu. Jadi jangan ditunggu-tunggu sampai selesai, nggak tahu kapan selesainya. Duit kan udah dia pegang juga. Dia kalau dia pegang begitu saja, kalau dia mainkan juga uang itu kemana-mana, punya hasil, jadi jangan bisa begitu. Silakan. Sudah belum? Sudah waktu nih, Mas. Sudah, Pak. Buka. Saya. Saudara sekalian, para peserta mahasiswa Prodi MAD, sajian pertemuan kita hari ini kedua tentang hukum kepailitan. Masih ada kesempatan buat kita lagi berdiskusi 2 kali lagi ke depan, karena kita berakhir pendidikan Prodi MAD ini bulan Juli. Nanti kalau mau lanjut nanti di Prodi MAD angkatan kedua 2024-2025. Oleh karenanya, berhubung waktu yang memisahkan kita karena bertepatan hari ini Jumat yang mulia, yang sangat menuntut bagi kita harus beribadah berjamaah, maka perkuliahan kita pagi hari ini kita akhiri dulu. Dan perlu saya tekankan kembali sekali lagi, agar supaya tugas akhir dari Prodi MAD ini tentang pembuatan buku. Alhamdulillah pagi hari ini, barusan ini, dari ruang meeting langsung saya masuk ke Zoom, sudah ada mendapatkan penerbit yang amat sangat jauh berbeda dari pelanggan yang sudah kita laksanakan selama ini. Nah, oleh karena itu lebih tepatnya nanti teknisnya akan diberitahukan melalui Japri barangkali ataupun di grup Pradin, akan supaya tetap mengikuti perkembangan. Bila ada hal-hal yang kurang jelas tentang tugas akhir ini. Karena tugas akhir penerbitan buku inilah membuktikan dirimu master. Bukan saya yang menyatakan dirimu master. Tapi dirimu sendirilah menyatakan bahwa engkau adalah seorang master. Master advokat. Baik pertanggungjawaban secara moral maupun keilmuan yang kalian miliki sebagai master, tentu jawabannya adalah karya tulis buku yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Bukan hanya sekedar karya tulis bikin skripsi, tesis, dan disertasi. Tapi ini adalah karyamu itu adalah untuk milik anak bangsa, mencerdaskan bangsa. Dan akan kita nanti buatkan online. Bisa juga nanti mungkin banyak yang memesan buku itu kepada kalian langsung, tentu akan kita berikan kontak personnya. Nanti baik online di website Pradin tentunya. Ini barusan kami teknis sudah berbicara. Sedemikian rupa. Jadi sehingga mungkin dalam waktu dekat sudah beberapa menyelesaikan tentang buku. Ada beberapa rekan kalian menyelesaikan buku, akan kita online-kan nanti sehingga masyarakat, semua lapisan masyarakat maksud saya sudah mengetahui dan mengerti dan memahami bahwa kalian telah menyelesaikan karya tulis ataupun tugas akhir dari Prodi MAD ini. Saya kira demikian untuk menjadi perhatian kita bagi bersama. Tolong salam kepada teman-teman sesama anggota Pradin. Jangan lupa memberikan kontribusi konferensi fee terselenggaranya kongres kita yang akan datang. Sewaktu sudah semakin dekat. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.